Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang rahasia panggilan taubat. Paling merasa berdosa dibandingkan orang Islam. Maka lihat ucapannya salah seorang sahabat Nabi. Dia mengatakan, Abdullah ibnu Abbas mengatakan, orang yang beriman itu melihat dosanya itu seperti dia duduk di bawah gunung yang besar, kemudian gunung itu seakan-akan akan apa? Akan runtuh kepadanya. Jadi itu orang iman. Jadi dia khawatir, ini dosaku sudah terlalu banyak. Itulah kenapa perintah tobat itu Allah berikan kepada orang yang iman. Sementara orang munafik memandang dosanya seperti apa? Lalat yang hinggap di hidungnya dia, kemudian dia sapu pakai tangannya ketika lalat itu pergi dan dia lupa. Itu orang munafik. Nah, maka orang munafik tidak akan merasa perlu tobat. Kenapa? Dianggapnya dosa saya cuma seperti laler kok. Dia pergi sudah nanti Allah ampuni, saya lupa, beres. Sementara orang yang iman itu dosa senantiasa merisaukan apa? Pikirannya. Jadi rasan-rasan keperucut sekali aja itu merasa bersalahnya panjang. Sampai dia hilangkan rasa malu dan gengsinya untuk minta maaf kepada orang yang mungkin dia sempat keperucut ngerasani. Mbak, maaf ya, namanya manusia khilaf. Saya sempat loh sekali diajak itu loh takmir, diajak pengurus majelis taklim Al-Madani itu ngerasani majelis taklim sampean, Mbak. Ini adu-adu, ini bukan minta maaf ini ya. Ini namanya Bang, ini namanya adu domba, ini namimah, bukan minta. Nah, tapi minta maaf itu apa? Ya langsung aja, Mbak, maaf ya kemarin waktu saya sedang ya khilaf, Mbak, kok keceplosan nyebut nama sampean dan sempat yang saya ceritakan itu kurang baik. Mohon dimaafin ya. Nah, itu orang iman. Nah, terus yang kedua, kenapa kok perintah iman itu, perintah tobat itu kepada orang iman bukan kepada orang Islam? Yang kedua, supaya orang yang masih pada derajat Islam itu terpacu untuk tobat. Karena ketika mereka tobat, mereka naik level menjadi, ngerti gak sih? Paham? Serius. Jadi kan yang dipanggil orang beriman. Berarti yang merasa terpanggil siapa? Orang beriman kan? Nah, maka ketika orang-orang yang levelnya masih Islam, dia ingin meningkatkan levelnya dia dari Islam menjadi iman, dia merasa perlu ikut terpanggil, sehingga ketika dia ikut tobat, maka levelnya dia dari Islam naik menjadi, nah sudah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dengan apa? Taubatan nasuha. Nanti dijelaskan di sini, Bu. Taubatan nasuha itu apa sih gitu loh. Nanti dijelasin. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dan tubu di sini Anda tulis di situ adalah fi'il amr. Fi'il amr itu artinya perintah. Nah, di dalam agama Islam hukum awal perintah itu adalah wajib. Sampai ada dalil yang lain yang menjadikannya awalnya wajib menjadi sunnah atau mubah. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Takfir itu menutupi. Takfir dzunub itu dosanya ditutupi. Jadi ada 3. Tulis. Takfir adz-dzunub, ghufran adz-dzunub, dan afwu adz-dzunub. Yang pertama, Bang, takfir. Yang kedua, ghufran. Yang ketiga, afwan. Yang ketiga apa? Afwan. Syukran. Jawabannya apa? Afwan. Nah, gitu. Yang pertama apa? Takfir. Menutupi. Biasa digunakan untuk dosa-dosa kecil. Biasa digunakan untuk apa, Bu? Dosa-dosa kecil. Seperti apa? Wudhu.
Ketika Anda berwudu, ikut menetes bersama air wudu yang menetes dari wajah Anda, itu dosa-dosa kecil yang terkait dengan wajah, tangan, kaki, kepala, semuanya begitu. Tapi yang keluar apa? Dosa kecil karena bahasanya apa? Takfir. Yang kedua, ghufran. Ghufran apa? Ampunan dari dosa besar. Ampunan dari dosa besar. Terus bedanya ghufran dengan afwan apa? Kenapa kalau Ramadan kita tidak minta sekedar ghufran, tapi kita minta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa ketika Ramadan kita minta afwa dari Allah? Bedanya ghufran dan afwan apa? Ghufran itu ampunan dosa besar. Dosanya tidak dihapus dari catatan amal, tapi hukumannya ditiadakan. Paham ya? Jadi kalau diampuni pakai ghufran, maka di catatan amal panjenengan nanti di hari kiamat, itu dosanya masih tercatat. Masih apa? Tercatat. Jadi di bukunya itu, di rapotnya itu masih ada tulisannya. Tapi hukumannya sama Allah apa? Dihilangkan. Sementara kalau afwan, Allahumma innaka afuwun, afwan itu artinya apa? Dosanya, tulisannya dihapus, hukumannya dihilangkan. Berarti mana paling keren di antara tiga? Yang paling keren yang mana? Afwan. Karena kalau cuma dapat ghufran, tidak dihukum sama Allah, tapi orang lain ada kemungkinan melihat dosa Anda. Wala tiba no tahu ngene. Wala ketok etok dampari roto yo sik kaget. Nah itu masih macam-macam itu. Masih orang lain bisa ada peluang melihat dosa yang pernah Anda lakukan. Tapi ketika Anda mendapatkan afwan dari Allah, maka apa yang terjadi? Tidak ada peluang dosa itu kecuali oleh Allah sudah dihapus. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Boleh jadi Allah akan menutupi kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Kelak pada hari di mana Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang beriman bersama mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulun Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam keadaan cahaya mereka memancar. Nah ini loh Bu, ini glowing yang hakiki. Jadi kalau cuma glowing di dunia tapi kusem di akhirat, ini rugi. Maka ada doa yang bagus. Allahumma bayyid ba'yadat bayyid wujuhana yawma tabyaddu wujuh. Alas. Saya ulang ya. Allahumma, tulis pakai Latin enggak apa-apa. Allahumma begitu. Bayyid, B A Y Y I D H. Bayyid. Wajhi W A J H I Y. Wajhi yauma masuk di dikte yauma. Tabyaddu, ini rotok perlu. T A B yaddu Y A D H H U. Tabyaddu. Ya apa nulisnya tabyaddu ini?
ta ta b ya tab d d h u tabyaddu ta b ya d d h u tabyaddu. Betul ini. Betul, tidak mungkin salah Ustaz. Tabyaddu t a b tab y a d d h u tabyaddu. Nah, saya ulang ya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh. Apa artinya? Ya Allah, cerahkan wajahku pada hari cerahnya wajah, yaitu pada hari apa? Hari kiamat. Nah, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka itu memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengucapkan yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka sekarang tulis dulu, Bu. Orang yang bertaubat pada surah At-Tahrim ayat yang ke-8 mendapatkan 3 keutamaan. Orang yang bertaubat mendapatkan 3 keutamaan pada surah At-Tahrim ayat berapa? 8. Nomor 1, dihapuskannya dosa-dosa. Dan ini otomatis loh, Bu. Otomatis Anda ngomong ya Allah tobat, langsung seret hilang. Dihapuskannya dosa. Nomor 2, dimasukkan ke dalam surga. Kecepatan ya. Orang yang bertaubat pada surah At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah berikan kepadanya 3 keutamaan. Nomor 1, dihapuskannya segala dosa. Nomor 2, dimasukkan ke dalam surga. Nomor 3, Allah berikan cahaya pada hari kiamat untuknya. Allah berikan cahaya pada hari kiamat untuknya. Sekarang kita baca penjelasannya, Bu. Perintah dalam ayat ini menunjukkan wajibnya tobat. Jadi tobat hukumnya apa? Wajib. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Orang yang tidak mau tobat maka mereka adalah orang yang zalim. Kenapa orang yang tobat Allah bilang mereka orang yang zalim? Karena sudah tahu dirinya banyak dosa, kenapa tidak mau tobat? Maka dia termasuk orang yang apa? Zalim. Nah, maka perintah dalam ayat ini menunjukkan wajibnya tobat. Tulis, hukum taubat adalah wajib. Dan tobat ini memiliki 2 tujuan. Tulis, tujuan tobat ada 2. Ini coba ndak ada bukunya gitu, wis enak-enakan ya, wis gak usah nulis-nulis begini. Cuma kok nampaknya ndak pantas saya dikasih buku setebal ini. Kok ibu-ibu ndak tak suruh nulis kan ya. Ini buku mahal loh, Bu. Mahal ini. Dikasih sama Ustaz Damaya gratis. Enak jadi Ustaz ini, Masya Allah. Tahun lalu dikasih buku 50 Qaidah Al-Quran. Ibu-ibu kan beli tahun lalu ya, karena murah. Coba saiki dikongkon tuku sak mini. Karuan kayak tuku jajan Rioyo ya. Ibu-ibu, astagfirullahaladzim. Sudah. Maka saya minta panjenengan nulis ya. Tujuan tobat ada berapa? 2. Yang dalam surat ini ya, dalam surat At-Tahrim ayat yang keberapa?
8. Nomor 1 penghapusan dosa, nomor 2 masuk surga. Jadi kenapa kita harus tobat? Nomor 1 supaya dosa kita sama Allah diapain? Dihapus. Yang kedua supaya kita pantas masuk ke dalam surga. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang saya mau tanya, perintahnya kan apa? Tubu ilallahi taubatan. Saya mau tanya, taubat nasuha itu apa? Taubat yang sebenar-benarnya. Itu kan arti secara translate saja. Maksud saya opposite yang dibilang nasuha itu apa? Tidak mengulangi terus. Lah menyesal iki lah syaratnya tobat. Apa? Tidak diulangi, sudah tidak diulangi terus. Begini, tunggu. Bertekad? Podo ae, astagfirullahaladzim. Tolong ya, saya puasa loh Bu ya. Jarang-jarang loh saya puasa. Begini, Bu, Anda tahu hari pertama saya puasa, saya buka itu kate semaput. Sama umi saya digendong. Sik nak teh, dhisik nak teh ya teh. Terus sudah tidur di kursi. Saya tidak kuat puasa. Tapi alhamdulillah karena Ramadan yus kuat gak kuat kudu poso. Sudah, saya mau ngomong apa tadi? Taubatan nasuha. Begini Bu. Nasuha diambil dari kata apa? Nasoha. Nasoha apa? Nah, berarti taubatan nasuha apa? Lu seru lu. Berarti kan nasihat. Berarti taubatan nasuha ini artinya tobat yang bisa menjadikan Anda ternasehati untuk tidak melakukan keburukan. Jadi yang menasehati siapa? Tobatnya itu. Tobatnya itu menasehati Anda untuk kemudian Anda tidak mengulangi perbuatan yang sebelumnya buruk Anda pernah lakukan. Faham ibu-ibu? Itu makanya taubatan nasuha. Walaupun secara arti taubatan nasuha itu tobat yang sungguh-sungguh. Jadi bukan tobat apa, kalau tidak sungguh-sungguh dibilang tomat. Tobat kemudian kumat. Walaupun tidak apa-apa. Walaupun tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa bukan berarti oleh ngono ya ngono ae rek. Jangan. Tidak apa-apa itu artinya Allah Maha tahu manusia ini tempatnya salah dan dosa, khilaf. Maka ada orang tobat, kemudian dia kalah dengan hawa nafsunya, dia melakukan perbuatan yang sebelumnya dia sudah tobat. Ya tidak apa-apa, jangan putus asa, tobat tomane. Yang penting jangan diniati dari awal. Aku tak tobat, sih rek golek kepingin tak balenani. Loh. Ini ngawur, ini namanya mempermainkan. Tapi ketika tobat Anda itu sungguh-sungguh dan Anda betul-betul, ya Allah aku getun ya Allah, saya nyesel banget ya Allah, kenapa saya melakukan ini ya Allah. Kemudian Anda tobat kepada Allah dengan nanti syaratnya kita sebutkan ya. Ternyata seiring berjalannya waktu, tanpa ada niat sebelumnya, Anda mungkin karena faktor pergaulan, mungkin karena faktor iman juga lagi turun ya kan, juga mungkin faktor pengajian juga lagi sepi, Anda jarang ngaji, maka Anda terjatuh pada dosa yang sama. Ya sudah, ketika terjatuh itu ya sudah jatuh aja, tapi cepet-cepet mentas. Cepet-cepet apa? Mentas itu kalau orang apa petan itu ada tumor yang bisa bunyi tes, itu namanya mentas. Apa? Mentes. Oh, pengalaman tumon ya. Mentas. Cepet-cepet berhenti dan langsung tobatnya diapain? Diulangi. Balik tobat lagi. Taubatnya diperbaharui. Ibnu Katsir berkata, ulama mengatakan, saya baca pelan-pelan Bu ya, nanti Anda jangan tulis tekstual, Anda tulis yang Anda fahami saja. Taubatan nasuha adalah menghindarkan diri dari perbuatan dosa, menyesali dosa yang telah berlalu dan berjanji untuk tidak mengulangi. 3 ya.
taubatan nasuha menurut Ibnu Katsir yang pertama menghindarkan diri dari dosa. Jadi dosanya itu diapain? Dihindari. Jadi menghindarkan diri dari dosa. Yang kedua, menyesali dosa yang telah berlalu, sing wis kadung kelakon. Itu disesali. Ya Allah, kok sampai saya melakukan dosa sebesar itu ya Allah. Jadi menyesali. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak akan mengulangi. Ini keren Bu, tulis. Ini bagus lah yang ini. Bikin bikin status WA ya. Bagus ini. Loh, fungsinya bikin status WA itu Bu supaya orang lain baca, dia dapat Jangan status WA pamer makanan. Jangan status WA pamer sahur pakai rendang. Sahur pakai lasanya. Tahu Anda tadi saya sahur pakai apa? Daripada nangis ya, lanjut aja. Tulis Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menceritakan tentang tobat nasuha. Atau gini aja kan, tobat nasuha Ibnu Katsir. Bawahnya ditambahi Imam Hasan Al-Basri. Apa menurut Imam Hasan Al-Basri? Oh, ini bagus banget. Taubat nasuha adalah kamu benci dengan dosa sebagaimana dulu kamu cinta melakukannya. Kamu benci kepada dosa sebagaimana dulu kamu cinta untuk melakukannya. Kamu senang untuk melakukannya. Jadi ingat gak? Anda waktu berdosa kan tidak mungkin Anda lakukan dosa dalam keadaan gak senang kan? Pasti kan ada dorongan apa? Dorongan hawa nafsu. Nah, maka ketika Anda tobat, kesenangan Anda melakukan dosa yang Anda tobat darinya, senangnya diganti apa? Benci. Misalkan dulu Anda suka dosa yang Anda suka, mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf sekali. Ini Ramadan, saya tidak mau rusak puasa saya. Misalkan dulu sempat seneng rasan-rasan, dulunya itu ya baru 4 jam yang lalu gitu. Dulu seneng, astagfirullahaladzim. Itu loh kenapa saya ngomong sama Abu Shanum. Abu Shanum tahun ini tidak usah ceramah sudah. Saya puasa saya rusak nanti. Nah dulu seneng rasan-rasan. Kemudian Anda ngerti ternyata rasan-rasan itu dosa. Dan bukan cuma dosa kecil, tapi dia dosa apa? Dosa besar. Akhirnya Anda merasa menyesal, kemudian Anda tobat. Yang dulunya dengan rasan-rasan itu seneng, sekarang apa? Aku benci rasan-rasan ini. Maka ketika ada orang rasan-rasan, Anda minimal apa? Kalau tidak pun bisa menasehati, minimal Anda menjauh. Kenapa? Karena itu ciri taubatan nasuha. Misalkan tobat, katakan ini pendapat yang ngomong rokok itu haram, katakan ya. Walaupun saya bukan termasuk yang mengharamkan rokok, wis. Oh berarti boleh? Ya enggak juga. Sudah, dulunya suka ngerokok. Rokok kalau lek mari mangan iki gak ngerokok. Kayak diantemi Cino gak bales. Bos, macam-macam bahasanya itu sak macam itu alasan saja bahwasanya mari mangan gak ngerokok itu gak enak. Kudune sudah dia seneng banget dengan rokoknya itu. Rokok ini udah kayak teman saya udah. Temen. Sudah. Ketika dia tobat dari perbuatan itu, maka dia benci banget dengan yang namanya apa? Rokok. Kalau ada orang ngerokok dibilang, ingat lo ya, bukan benci orangnya lo ya. Ingat Bu ya, bukan benci siapa? Jadi bukan membunuh orang yang sakit, tapi bunuh apanya? Penyakitnya. Kalau Anda benci sama orang yang sakit, yang ngobati siapa? Nah, maka yang dibenci bukan orang yang sakit, tapi apa? Penyakitnya. Nah, maka setelah Anda berhenti ngerokok, Anda benci banget sama yang namanya
rokok. Ngelihat rokok itu kayak, ya Allah, kenapa rokok ini tidak musnah saja dari muka bumi. Nah, kira-kira begitu. Itu namanya taubatan nasuha. Plus ditambahi sama Imam Hasan Basri, plus engkau senantiasa memohon ampun kepada Allah setiap engkau mengingatnya. Jadi setiap ingat itu langsung apa? Minta ampun. Misalkan, aduh aku pengen tahu gini, langsung apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau astaghfirullah wa atubu ilai. Jadi setiap ingat dosa yang pernah Anda lakukan, Anda langsung cepat-cepat mengucapkan istighfar. Udah, ini masih banyak yang lain, tapi kemudian nanti akan panjang, tidak selesai nanti ayat yang kedua ya. Nah kemudian syarat diterimanya tobat, ini penting. Syarat diterimanya tobat. Memang ini terulang Bu ya. Terulang semua majelis taklim ngomong ini, tapi ini momennya Ramadan, kita kepingin catatan kita itu isinya ilmu semua. Nanti ditulis di status Bu ya. Tobat menurut lu ya, serius, tulis di status. Jadi supaya teman-teman yang tidak ikut ngaji itu dia dapat ilmu. Nanti pahala saya tambah banyak dan Anda juga dapat pahala. Jadi begitu. Maka wis gitu aja. Ngerem, ngempet. Nomor 1, meninggalkan dosa yang telah dilakukan. Syarat diterimanya tobat. Nomor 1, dosa yang dia tobat darinya itu harus apa? Ditinggalkan. Kan tidak lucu. Tobat dari rasan-rasan tapi tetap rasan-rasan. Tobat dari riba tapi tetap bergaul dengan riba, kecuali terpaksa loh ya. Kecuali apa? Terpaksa. Maka saya sekarang rodok tidak lanjut. 1, menjauhkan diri atau meninggalkan apa? Dosa. Artinya dosa apa? Dosa yang Anda sedang tobat darinya. Nomor 2, jadi Anda tobat dari apa? Ya tinggalin sudah. Begitu arti ya. Paham ya? Santri. Jadi sekarang santri saya punya santri. Berarti saya maha guru, sombong ya. Anda kalau nuduh saya sombong, Anda dosa. Tobat Bu ya. Karena saya pura-pura sombong saja. Jadi sombongnya itu gimmick saja. Ngerti Besti? Nomor 2. Nomor 2, menyesali dosa. Nomor 1 meninggalkan, nomor 2 menyesal. Jadi tidak ada orang itu akan tobat kalau dia tidak nyesel. Coba misalkan habis marah sama ibunya, dia nyesel. Setelah nyesel berarti dia tahu perbuatan itu apa? Salah. Akhirnya akan mengantarkan dia untuk minta maaf. Jadi yang kedua apa Bu syaratnya? Menyesali. Yang ketiga Bang, berazam. Azam itu apa? Berniat kuat untuk tidak mengulangi. Saya tambah 1, mau? Ya harus mau. Saya tambah 1. Apa syaratnya tobat tadi Bu? Nomor 1, meninggalkan dosa. Dosa yang dia sedang tobat darinya. Nomor 2, nyesel betul kenapa sampai aku melakukan perbuatan dosa itu. Nomor 3, berazam, berkemauan keras untuk tidak akan. Bisa tidak kira-kira dia mengulangi dosanya? Ya boleh jadi. Kalau kemudian di kemudian hari terulang, ya tobatnya juga diulang. Tambah 1, nomor 4. Ketika tulis. Ketika, enggak usah ketika wis. Seneng dia enggak jadi nulis. Ada sebagian yang sudah mulai ngerti. Saya suruh nulis ketika, dia aja dia.
Digoda ini Mbak Ustadz ini, diprank ini. Puasa loh Bu, harus tidak boleh goda orang loh ya. Ketika berkaitan dengan orang lain, maka harus istihlal. Istihlal. I-S-T-I-H-L-A-L. Istihlal. Apa artinya istihlal? Minta dihalalkan. Misalkan berkaitan dengan orang lain, Anda kalau rasan-rasan kan pasti berkaitan dengan orang lain. Nah maka minta maaf. Sekarang saya kasih tahu, Ustadz, kalau saya ngaku sama dia, saya ngerasani dia, nanti dia semakin marah, tidak mau memaafkan. Bagaimana? Maka disebutkan saja secara umum. Tidak usah ngomong rasan-rasannya, apalagi pas rasan-rasannya itu sesuatu yang buruk sekali. Nanti kalau Anda ceritakan, orangnya tambah sakit hati, akhirnya Anda tidak dimaafkan. Misalkan Anda ngerasani dia, anu Mbak, yo, aku yo keteru loh Mbak, ono irung kok setipis itu loh Mbak. Lah yo wis irunge tuwipis Mbak, pipine ku yo pas kewandel. Jadi irung iku kependem pipi Mbak. Iku kira-kira Mbak, lek. Nah itu tidak usah dijelasin Mbak, aku biar ngerasani sampai loh Mbak, tak wara irung tertipis di dunia loh Mbak loh. Ini nanti kalau orangnya marah Anda semakin tidak Nah kalau seperti itu, kalau khawatir seperti itu, maka cukup meminta maaf secara umum. Secara umum itu apa Mbak? Mohon maaf ya, mungkin saya pernah salah ucap, omongan saya mungkin pernah nyakitin, omongan saya mungkin pernah salah, tolong saya dimaafkan. Jadi 4. Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan manusia, kalau yang keempat tidak Anda lakukan, 1, 2, 3 tidak menjadikan dosa Anda diampuni. Kalau berkaitan dengan sesama manusia. Sudah. Kemudian yang berikutnya, perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa. Perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa. Nomor 1, tobat kepada Allah. Tulis Al-Maidah 73 dan 74. Perkara yang bisa menghapuskan dosa. Nomor 1 apa Bu? Tobat kepada Allah. Ayatnya Al-Maidah 73 dan 74. Itu ayat tentang orang-orang Nasrani yang Allah katakan kafir ketika mereka mengucapkan Allah itu satu di antara 3. Innallaha thalithu thalatha. Terus Allah bilang pada ayat yang ke-74, afala yatubu ilallah. Kenapa mereka tidak mau tobat? Artinya apa? Kalau mereka mau tobat sampai dosa sebesar itu saja, Allah akan ampuni. Kemudian Rasulullah bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Ini hadis. Jadi saya waktu di Jakarta dulu, saya tulis di dipan saya tidur itu banyak hadis. Salah satunya hadis ini. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang tobat dari suatu dosa seperti tidak punya dosa. Coba bayangin misalkan na'udzubillah, a'azzanallah wa iyyakum, semoga Allah memuliakan kita, amin. Misalkan dulunya sering zina terus. Waktu kuliah, waktu awal-awal kerja, sebelum nikah terus banyak. Dan itu dosa besar yang dia lakukan berkali-kali. Terus kemudian terbersit di dalam hatinya kepingin tobat. Akhirnya dia tobat, dia nyesel betul. Nomor 1, ditinggalkan dosanya tadi. Tidak pernah lagi berbuat zina. A'azzanallah wa iyyakum. Ngomong zina saja itu kayak abot di lambe ya. Yang kedua, dia betul-betul nyesel pernah melakukan itu. Kemudian yang ketiga, dia keras hati, berazam saya tidak akan mengulangi. Nah maka seketika itu tobatnya dia kan sama Allah diterima dengan 3 syarat ini. Maka apa?
sama Allah seakan-akan orang ini tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Dihapus semua dosanya dia yang berkaitan dengan zina. Coba hebatnya Islam. Nomor 2, perkara yang bisa menghapus dosa yang kedua, istri yang cerewet. Istri yang cerewet itu menghapus dosa suami kalau suaminya sabar. Nomor 3. Kenapa? Kenapa? Lu nomor 2 itu tulis. Coba yang punya buku coba, sama enggak buku saya sama buku panjenengan? Kok istri yang cerewet? Istighfar. Istighfar. Istighfar besti. Istighfar ayatnya surah Ali Imran ayat 135. Surat Ali Imran ayat berapa? 135. Apa ayatnya? Orang-orang wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ali Imran 135. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang setelah mereka melakukan perbuatan keji. Bu, tahu enggak keji itu apa? Keji itu ya zina. Fakhsya itu apa? Zina. Au dzalamu anfusahum, atau mereka melakukan kezaliman. Kezaliman apa? Berarti dosa selain zina. Ya mungkin tidak sholat, ya mungkin dia pernah judi, dia pernah rasan-rasan, dia pernah ngelihat auratnya orang lain, begitu kan? Setelah itu mereka ingat sama Allah, dzakarullah. Setelah mereka ingat, wastaghfaru lidzunubi. Mereka melakukan apa? Istighfar, mengucapkan astaghfirullah. Apa yang terjadi? Allah bilang apa? Siapa yang akan mengampuni dosamu selain Allah? Artinya apa? Allah akan ampuni dosamu. Ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ayat sholat bareng kami kan barusan. Dia bilang, iya ya Rasul, saya sholat bareng kamu. Rasul bilang apa? Idhab, sudah pergi aja. Dosamu sama Allah sudah diampuni karena mendirikan apa? Sholat. Itulah penafsiran ayat Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Bentar, saya cari ayatnya. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Surat Hud ayat 114. Surat apa? Hud ayat 114. Dalam surat Hud ayat 114 dikatakan, innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Dan bukan cuma itu, menyingkirkan gangguan dari jalan. Tapi kemudian Allah bilang, malaikat, orang yang dua ini jangan dihapus dosanya. Malaikat tanya, kenapa? Karena dia masih ada masalah sama temennya, belum maaf-maafan. Malaikatnya tanya, sampai kapan ya Allah ndak saya ampuni dia, ndak saya hapus dosanya? Allah bilang apa? Hatta yastaliha, sampai keduanya bermaaf-maafan. Dan masih ada lagi beberapa yang lain, tapi intinya yang 5 itu ya. Berapa? 4 atau 5 itu? 4. Sekarang ayat yang kedua sampai jam berapa? 9. Ya, apa ayat yang kedua belum? Ayat yang kedua dikit aja ya. Anda buka surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Saya baca secara singkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Ayat ini mengandung 2. Nomor 1,
Apa nomor satu? Menyiapkan bekal untuk hari kemudian. Nomor satu, mempersiapkan bekal untuk hari kemudian. Nomor dua, muhasabah atau introspeksi diri. Yang ketiga, senantiasa berzikir kepada Allah dan larangan lupa kepadanya. Nomor satu, perintah untuk mempersiapkan bekal untuk hari esok. Nomor dua, perintah untuk muhasabah atau introspeksi diri. Nomor tiga, perintah untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan larangan lupa kepadanya, yaitu kepada Allah. Sudah? Sekarang, apa perintah untuk mempersiapkan bekal untuk hari esok? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Artinya apa? Kemarin dokter Gamal kemarin, saya lupa bahasa Inggrisnya apa. Bukan lupa, saya gak iso memang. Itu dibilang apa? Masa depanmu tergantung engkau habiskan waktumu sekarang untuk apa. Jadi kalau waktu kita sekarang habisnya buat taklim begini, masa depan cerah. Tapi kalau waktu habis sekedar untuk goes with bestie mana, pakai legging yang ketat, kemudian hanya meramaikan Car Free Day, hanya kemudian sing gak jelas itu. Apa sih berita terakhir tentang gosip artis apa? Yang apa binomo itu apa? Indra Kents, tahu? 1 miliar. Astagfirullahaladzim. Nah, maka persiapkan hari ini untuk kehidupan esok. Kalau gampangnya makna ayat ini, Bu, lakukan di dunia untuk kehidupan akhirat. Nomor dua, muhasabah. Apa itu ayatnya? Hendaknya setiap manusia memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Memperhatikan berarti apa? Introspeksi. Aku iki mang lapo, le aku moro-moro mati, kira-kira yo opo. Itu namanya muhasabah. Dan yang ketiga, larangan perintah untuk senantiasa ingat kepada Allah dan larangan lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada panitia kajian. Tafadhol. Okay.
Sewu ngapunten dilangkahi ngapunten. Baik, satu dulu ya, langsung atau memang cuma satu aja ya? Satu aja. Begini Bu, yang pertama cerita itu masyhur sekali. Jadi ceritanya begini, ada seorang istri ketika ditinggal pergi oleh suami, suaminya wasiat, suaminya ngomong, jangan pergi kemanapun. Ketika suaminya pergi, si istri tidak boleh kemana-mana, dapat berita ibunya si istri ini sekarat mau meninggal dunia. Dia panik, ini mau datang ke tempat ibuku tapi suamiku melarang. Sampai dia tidak keluar, dapat berita ibunya meninggal. Dijemput sama saudaranya, ibumu sudah meninggal. Kemarin sakit tidak mau datang, sekarang ibumu sudah tidak pengen tak lihat jenazahnya. Si istri yo pengen, namanya anak ya kan. Tapi dia pikir, tapi sama suamiku tidak boleh. Sementara di zaman itu mungkin tidak ada handphone, tidak ada apa untuk minta izin segala macam kan. Akhirnya si istri tetap di situ. Nah sudah, dalam keadaan dia tidak datang ke tempat ibunya yang sudah meninggal. Ada lanjutannya cerita itu. Akhirnya karena ketaatan si anak kepada suaminya, si ibu itu sama Allah dosanya diampuni. Nah tapi maaf, cerita yang masyhur ini diambil dari riwayat yang tidak jelas. Jadi cerita ini tidak ada riwayatnya, la aslalahu, tidak ada riwayatnya. Walaupun secara makna betul, secara makna apa? Secara isi betul. Apapun keadaannya, kecuali benar-benar darurat, maka istri tidak boleh keluar rumah ketika suami tidak mengizinkan. Kecuali suami bilang pokok ojo metu omah, omai kobongan. Itu kan darurat. Maka mau tidak mau dia harus keluar. Atau tiba-tiba dia kena penyakit, serangan stroke mungkin, na'udzubillah a'azzanallahu wa iyyakum, nas'alullah salamah wal afiyah. Dia stroke tiba-tiba, harus segera dilarikan kemana? Kuburan? Oh, rumah sakit. Harus segera dilarikan ke rumah sakit. Itu darurat. Nah maka bagaimana sikap seorang istri? Istri yang baik adalah istri yang taat kepada suaminya. Tapi ingat, suami yang baik adalah suami yang tidak memberatkan istrinya. Paham ya? Jadi kisah tadi itu kisahnya tidak ada dasarnya, tapi isinya benar. Nah tapi kemudian seorang suami dilarang dalam Islam membebani istrinya melampaui batas kemampuannya. Maka seorang suami yang baik adalah seorang suami yang memfasilitasi istrinya untuk berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau kejadian itu terjadi sekarang Bu, yang seperti itu terjadi sekarang, maka solusinya ada 3. Tulis, ini penting ini. Jadi kalau seperti cerita itu ternyata ada di rumah tangga kita sekarang, atau rumah tangga anak kita, atau saudara kita, atau teman kita, maka sikapnya berapa? 3. Nomor 1, menjalin komunikasi secara intensif dengan suami. Nomor 1 itu, jadi dikomunikasikan. Kenapa sih mas saya tidak boleh keluar? Padahal keluarnya saya kan untuk kebaikan. Yo kadang-kadang jenguk ibu di rumah, mungkin untuk pengajian yang tidak terlalu jauh dari rumah, mungkin untuk sekedar ada jenazah yang perlu diselenggarakan, maka saya bantu menyelenggarakan jenazah itu. Maka nomor 1 dikomunikasikan. Nomor 2, minta penengah. Minta apa? Penengah. Penengahnya siapa? Nomor 1, orang yang wajib amanah. Karena hati-hati loh ya, saya sering dengar cerita ibu-ibu curhat diceritakan. Haram, tidak boleh. Tidak boleh. Karena ketika orang itu curhat sama Anda, dia sudah percaya sama Anda. Maka cari penengah. Penengahnya nomor 1 harus apa? Amanah. Nomor 2, bertakwa kepada Allah. Jadi jawabannya itu dia tidak sembarangan. Dia takut kalau salah jawab nanti dia dimurkai oleh Allah. Maka ini urusannya rumah tangga orang lain. Tidak boleh sembarangan, Allah cerai aja mumpung masih muda. Ini tidak bertakwa sama Allah.
Yang ketiga, syarat penengah itu alim. Nomor satu apa? Amanah. Nomor dua, takwa. Nomor tiga, alim. Minta solusi. Suami ikut, istri juga ikut, ngomong apa adanya. Suami saya begini. Suami nanti menceritakan argumentasinya. Yang ketiga, apa sikapnya istri? Sabar dan banyak doa. Wis, itu tiga ini. Sabar dan banyak doa. Doanya apa? Ya minta sama Allah kebaikan rumah tangganya, minta kepada Allah agar suami dilunakkan hatinya, minta kepada Allah agar si istri diberikan kekuatan. Wallahu taala a'lam bissawab wa jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Selanjutnya Ustaz, 3 pertanyaan. Dari Ustaz. Pertanyaan dari saya ya. Iya. Sebutkan, tidak usah gremeng, angkat tangan. Angkat. Sebutkan apa ya? Sebutkan definisi taubatan nasuha menurut Hasan Al-Basri. Angkat tangan, panitia yang nunjuk. Di belakang. Yang dekat, yang dekat. Waalaikumsalam. Setiap ingat bolehlah. Setiap ingat dia langsung istighfarnya dibaleni. Begitu ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. 1. Pertanyaan kedua, sebutkan 4 syarat taubat diterima. Coba yang atas mungkin, atas ya. Atas. 1. Siap. Loh sudah tadi? Oh belum ya. Masya Allah. Naam, jazakumullah khair. Nomor 1, meninggalkan dosa. Nomor 2, menyesal. Nomor 3, berazam, kemauan keras untuk tidak mengulangi. Yang keempat, ketika berkaitan dengan sesama manusia maka minta dihalalkan. Jazakumullah khair. Terakhir, sebutkan 3 kandungan Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Silakan panitia sebutkan yang saya sebutkan tadi ya. Ada 3 kandungan surat Al-Hasyr. 3. 1 di luar. Oh, 1 dulu. Iya. Mempersiapkan untuk bekal hari esok yaitu akhirat, muhasabah diri atau introspeksi. Muhasabah diri atau introspeksi diri, senantiasa berzikir kepada Allah, dan Allah akan menjadikan mereka yang lupa kepada Allah. Sudah cukup, jangan panjang-panjang, malah salah nanti. Senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, pas sudah, betul. Dan larangan lupa kepadanya. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang Amin umur. ya rabbal alamin. Mau doa Ustaz? Baik, sudah ibu-ibu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Pertanyaan panitia. Kita tutup pengajian kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama, dengan harapan semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan oleh Allah senantiasa diberkahi, dirahmati, diterima. Dan yang paling kita harapkan, Ramadan ini menjadi tempat kita oleh Allah mendapatkan ampunan dosa. Kemudian 1, sebelum saya lupa, tadi ada diumumkan Masjid Nur Hasan Kampung Inggris ya. Jadi Masjid Nur Hasan Kampung Inggris itu sedang kita bangun, hancur total, jeret.
Kita bangun karena beberapa alasan. Alasan pertama karena masjidnya sudah tua. Masjid itu dibangun tahun 45. Jadi udah 75 tahun lebih ya. Kemudian akhirnya karena keperluan maka kita bangun. Yang kedua karena di kampung Inggris ibu-ibu, mungkin ibu-ibu sebagian sudah tahu, itu sekarang itu bukan cuma tempat edukasi tapi wisata edukasi, dan itu resmi dari pemerintah Kabupaten Kediri. Ketika ada kata wisatanya, maka di sana mulai muncul penginapan, mulai muncul kafe-kafe yang gede-gede, live music. Wah, ngerti live music? Live musik. Kemudian tahu Ustadz Ridho Febri yang kemarin kesini? Itu 4 tahun yang lalu saya ajak jalan ke kampung Inggris. Beliau bilang apa? Ustadz, ini lebih parah dibanding Bandung. Jadi perempuan pakai rok pendek, pakai celana pendek, itu faktor kedua. Jadi kita tidak mau masjid kalah dengan kafe. Dan yang ketiga, kita mau jadikan Masjid Nur Hasan ini karena pas di tengah-tengahnya kampung Inggris, Bu, pas di tengah, di center of kampung Inggris. Itu maka kita mau bikin di sana itu pusat pendidikan dan pengkaderan serta dakwah anak muda. Sehingga apa? Minimal mengcounter keburukan dari kafe-kafe yang banyak itu. Maka ini masjid kita bangun sudah 3 bulan yang lalu, dan ini cuma kurang 20% aja. Kurang 20% itu artinya kita hanya butuh uang kurang dari 150 juta. Maka harapan kita mudah-mudahan di bulan Ramadan bisa nutup, dan pahalanya insya Allah sampai untuk kita semua dan orang tua kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama sebagai penutup majelis di pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin a'da'ana a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara al islam wal muslimin wakhdhul man khadhala al islam wal muslimin. Allahumma ya qawiyyu ya matin Rabbana ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.